Yunche menatap langit utara saat 5 titik hitam terbang mendekat. Di Blue Wind Empire, kehadiran 5 praktisi alam mendalam Sky secara bersamaan di tempat terpencil seperti pegunungan Scarlet Dragon adalah hal yang tak terbayangkan. Mengingat kecepatan terbang mereka yang tergolong lambat dan penuh kehati-hatian, Yunche menyimpulkan mereka bukan sekadar melintas, melainkan sedang berburu binatang buas tingkat tinggi. Setelah menyimpan bahan obatnya ke dalam Sky Poison Pearl, Yunche memutuskan untuk mengikuti mereka dari kejauhan. Meskipun Jasmine mengkritik keputusannya sebagai tindakan nekat yang berisiko menjadi umpan meriam, Yunche berharap bisa mendapatkan sisa-sisa bagian tubuh binatang yang ditinggalkan para praktisi tersebut. Di sepanjang perjalanan, Yunche melewati berbagai papan peringatan yang membatasi wilayah berdasarkan tingkat kekuatan, hingga tiba di papan bertuliskan, Naga Merah Daerah Terlarang. Di titik ini, kelima praktisi berhenti di udara. Yunche mendengar percakapan mereka dan mendapati bahwa mereka berasal dari klan surga pembakaran, salah satu dari 4 sekte utama di kerajaan tersebut. Kelompok ini dipimpin oleh Fen Molly, seorang tetua senior yang kekuatannya sudah setengah langkah menuju alam kaisar mendalam. Tujuan mereka adalah memburu Flame Dragon, seekor binatang buas tingkat 10 alam mendalam Sky, guna mengambil inti mendalam atribut apinya demi meningkatkan teknik bertarung tuan muda mereka. Meskipun Yunche membuntutinya dengan sangat hati-hati, para praktisi tingkat tinggi tersebut sempat menyadari keberadaannya, namun mengabaikannya karena menganggapnya hanya seorang pemuda alam mendalam dasar yang tidak berarti. Ketika Yunche berniat untuk mundur agar tidak terlibat dalam bahaya, dadanya mendadak berdebar kencang. Ia merasakan panggilan misterius yang tidak hanya memengaruhi kesadarannya, tetapi juga memicu reaksi pada vena mendalam miliknya. Dorongan kuat dari arah selatan itu membuatnya membatalkan niat untuk pulang. Menggunakan pelet Star Concealing yang membuatnya tak terlihat dan menyembunyikan auranya, Yunche bergerak menyusup lebih dalam ke area terlarang. Yunche sampai di puncak gunung kecil yang menghadap ke sebuah gua raksasa setinggi hampir 100 meter dengan tanah kirmizi yang gundul dan memuntahkan uap panas. Di sana, para anggota klan surga pembakaran memancing Flame Dragon keluar menggunakan tebasan pedang berapi. Detik berikutnya, raungan dahsyat menggelegar dan pilar api raksasa meluncur dari dalam gua, memaksa kelima praktisi itu berpencar di udara. Wujud asli Flame Dragon kemudian muncul, seekor naga raksasa setinggi 100 kaki dengan sisik merah membara, sayap berapi, dan mata yang memancarkan aura kepemimpinan. Naga tersebut bahkan mampu berbicara dalam bahasa manusia dan mengecam keserakahan para pemburu. Pertempuran sengit pun meletus di udara. Kelima praktisi menyerang dengan jurus pedang api secara beruntun, menebas tubuh naga dari berbagai arah. Fen Molly berhasil melayangkan pukulan berat ke kepala Flame Dragon, tetapi binatang itu membalas dengan ledakan bola api yang sangat panas dan kibasan ekor yang mampu menghancurkan energi pelindung Fen Molly. Benturan aura pedang, ledakan api, dan reruntuhan bukit menggetarkan seluruh kawasan pegunungan. Di tengah pertarungan yang tampak memojokkan sang naga, Jasmine memberi peringatan mengejutkan kepada Yunche dari dalam Sky Poison Pearl. Jasmine mengungkapkan bahwa Flame Dragon tersebut adalah naga sejati yang cerdas dan sebenarnya berada di tingkat alam kaisar mendalam. Naga itu hanya berpura-pura lemah untuk memancing para penyerangnya ke dalam pertempuran mematikan. Ketika fokus pertempuran bertahap bergeser ke arah selatan menjauhi gua, Yunche mengalihkan pandangannya ke sarang naga tersebut. Ia menyadari bahwa tempat tinggal seekor naga sejati selama ratusan tahun pasti menyimpan harta karun, sisik naga, atau bahan langka lainnya. Ditambah lagi, panggilan misterius yang merangsang vena mendalam miliknya berasal dari dalam gua itu. Meski Jasmine mengingatkan bahaya besar yang mengintai, Yunche membulatkan tekad untuk mengambil risiko demi kemajuan kultivasinya. Dengan memanfaatkan efek penyembunyian dari pelet Star Concealing, Yunche mengambil jalan memutar dengan hati-hati dan mulai bergerak mendekati pintu masuk gua Flame Dragon. Menghadapi risiko besar yang mengintai di pegunungan Scarlet Dragon, Yunche terus melangkah maju menuju area sarang naga. Tanah berwarna merah tua di bawah kakinya memancarkan gelombang panas terik yang menusuk kulit, seperti berdiri di atas bara api terbuka. Walaupun posisinya hanya berjarak sekitar 1 km dari arena pertempuran antara Flame Dragon dan kelima ahli dari klan surga pembakaran, Yunche berupaya bergerak cepat namun tetap cermat. Naga api tersebut sengaja mengalihkan pertempuran agak jauh agar tempat tinggalnya tidak rusak, sehingga memberi kesempatan bagi Yunche untuk mendekati pintu masuk gua.
Saat Yunche tinggal berjarak beberapa puluh meter dari tujuannya, sebuah ledakan bara api besar jatuh dari langit dan mengenai tubuhnya. Efek dari pelet star concealing yang dikenakannya langsung sirna, mengekspos dirinya pada bahaya. Yunche bergegas memadamkan api di pakaiannya dan bersembunyi di balik batu besar. Kegagalan fungsi pelet penyembunyi itu membuatnya berada dalam bahaya kritis. Jika ia keluar, ia akan mudah terlihat. Namun jika terus bertahan di sana, ia akan ketahuan saat para pemburu kembali. Namun, di tengah keputusasaan tersebut, sebuah bola api naga meledak di dekatnya dan memancarkan pilar suar tinggi yang membumbung ke langit. Memanfaatkan pilar cahaya terik yang menghalangi pandangan musuh dan menyamarkan gelombang energinya, Yunche berlari sekuat tenaga dan berhasil melintasi jarak berbahaya tersebut hingga menyusup ke dalam gua. Gua tersebut berukuran sangat masif dengan suhu dalam ruangan yang jauh lebih panas daripada luar ruangan. Keringat Yunche langsung menguap menjadi kabut putih begitu menetes ke tanah. Yunche melangkah makin dalam hingga menemukan ratusan tangkai rumput roh api, bahan pengobatan langka berharga tinggi yang menjadi makanan sang naga. Tanpa membuang waktu, ia memanen lebih dari 50 tangkai yang telah matang menggunakan Sky Poison Pearl. Ia memurnikan dan mengonsumsi sebagian darinya untuk membentuk ketahanan terhadap elemen api di dalam tubuhnya, sehingga rasa terik yang membakar hilang seketika. Ketika Yunche bergerak lebih jauh ke area sarang, raungan dahsyat terdengar dari luar gua. Flame Dragon yang selama ini menyembunyikan kekuatan aslinya akhirnya melepaskan aura sejati sebagai seekor kaisar binatang yang sangat besar. Naga itu memojokkan 5 ahli klan surga pembakaran hingga mereka panik dan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa. Menyadari pertarungan luar telah selesai dan sang naga akan segera kembali, Yunche bersiap untuk keluar. Namun, gejolak kuat di dadanya kembali muncul. Perasaan misterius yang memanggilnya kini terasa sangat dekat dari balik sudut sarang batu. Yunche menghampiri sarang batu tersebut dan menggeser sebuah batu besar yang tidak berdebu. Di bawahnya, ia menemukan sebuah manik bundar berwarna merah tua yang memancarkan cahaya memikat. Begitu Yunche menyentuh manik misterius itu, benda tersebut melepaskan kilatan cahaya merah terang yang menyelimuti tubuhnya, memicu reaksi bergejolak pada vena mendalam miliknya. Pada saat yang sama, Flame Dragon yang menyadari hartanya disentuh masuk kembali ke dalam gua dengan kemarahan luar biasa. Sebelum naga itu sempat membakar Yunche menjadi abu, sesosok gadis berambut merah bernama Jasmine muncul di udara dan memancarkan tekanan aura yang sangat dahsyat. Meskipun Jasmine berusaha menggertak sang naga agar pergi dengan memamerkan auranya, Flame Dragon yang cerdas berhasil membongkar tipu daya tersebut. Naga itu menyadari bahwa jika Jasmine benar-benar memiliki kekuatan penuh untuk membunuhnya, Yunche tidak akan menunjukkan ekspresi ketakutan saat melihat sang naga kembali. Karena kebohongannya terungkap, Flame Dragon langsung meluncurkan serangan bola api mematikan ke arah Yunche. Jasmine bertindak cepat dengan mendorong Yunche hingga selamat dari hantaman, meski ia harus mengambil risiko mematikan bagi dirinya sendiri. Untuk melindungi Yunche, yang hidupnya terikat dengannya lewat Sky Poison Pearl, Jasmine memaksakan diri melepaskan kekuatan intinya. Jasmine melancarkan jurus mematikan bintang selas pemusnah yang membelah tubuh raksasa Flame Dragon menjadi 4 bagian dalam sekejap. Pengeksekusian jurus tingkat tinggi tersebut berdampak buruk bagi kondisi Jasmine. Penggunaan energi mendalam yang berlebihan memicu racun mematikan di dalam jiwanya mengamuk kembali, menghancurkan seluruh proses pemulihan yang telah dilakukannya selama beberapa bulan. Tubuh Jasmine berubah menjadi pucat, dingin, dan perlahan-lahan mulai transparan. Yunche segera berlari menghampiri Jasmine dan berupaya menggunakan kemampuan pemurnian Sky Poison Pearl untuk menekan racun tersebut, namun racun jiwa Jasmine terlalu kuat untuk diredam. Jasmine meringis pelan dalam kepasrahan, menyadari bahwa nyawanya kini berada di ambang kematian yang sesungguhnya. Yunche merasakan sesak yang luar biasa di dadanya saat menyaksikan kondisi Jasmine. Racun mematikan yang melonjak kali ini jauh lebih ganas daripada yang pernah terjadi beberapa bulan lalu. Jasmine terpaksa menguras kekuatan mendalamnya untuk memusnahkan seekor naga api beraras kaisar demi menyelamatkan nyawa Yunche. Namun, harga yang harus dibayar amat sangat mahal. Keputusan nekat Yunche untuk memburu harta naga meski telah diperingatkan berulang kali kini berbuah penyesalan mendalam. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang praktisi lemah di tingkat keempat realem mendalam yang telah menyeret Jasmine ke ambang kematian. Tubuh Jasmine semakin dingin dan perlahan berubah menjadi wujud semi-transparan.
Karena wujud tersebut bergantung pada kekuatan hidup Yunche untuk menampung jiwanya, memudarnya tubuh itu menandakan bahwa jiwa Jasmine akan segera musnah tergerus racun. Dengan gemetar, Yunche mencengkeram tubuh Jasmine sembari memancarkan kekuatan pemurnian dari mutiara racun surga melalui tangan kirinya. Saat ia mendekatkan telinga ke bibir Jasmine yang pucat, ia mendengar bisikan lemah sang gadis yang menyatakan ketakutannya akan kematian karena belum sempat membalaskan dendam ibu dan saudaranya. Mendengar gumaman itu, hati Yunche kian teriris. Ia teringat kembali pada impresi pertamanya terhadap Jasmine yang dingin, apatis, dan tidak ragu bertindak kejam saat membunuh. Sikap keras itu kini dipahaminya sebagai cerminan dari penderitaan dan kebencian mendalam yang ditanggung seorang anak yang baru berusia 13 tahun. Suasana batin Jasmine mengingatkannya pada masa lalunya sendiri di benua awan biru, ketika ia hidup hanya demi dendam setelah gurunya dibunuh. Melihat sosok Jasmine yang kian samar hingga pasir di tanah dapat terlihat menembus dadanya, Yunche berteriak panik dan menyalahkan dirinya sendiri. Di tengah keputusasaan itu, setetes darah dari dahinya yang terluka jatuh ke tanah dan memberinya sebuah gagasan. Jasmine pernah menyerap darahnya untuk menyambungkan kekuatan hidup mereka, dan darah Yunche yang telah menyatu dengan mutiara racun surga memiliki ketahanan tinggi terhadap racun. Tanpa ragu, ia melukai lengan kirinya dan membiarkan darahnya menetes ke mulut Jasmine. Karena Jasmine tidak mampu menelan secara sadar, Yunche memutuskan untuk mengisap darah dari lukanya sendiri dan memindahkannya secara langsung dari mulut ke mulut. Ia mengulangi proses tersebut berkali-kali. Setiap kali lukanya tertutup, ia membuat torehan baru di lengannya tanpa memedulikan rasa sakit atau bahaya kehilangan darah dalam jumlah besar. Ketika rasa pusing luar biasa mulai menguasai kesadarannya akibat pendarahan hebat, Yunche melihat perubahan positif. Tubuh Jasmine berhenti memudar dan perlahan kembali padat, sementara gejolak racun mematikan mulai surut. Usahanya berhasil, tetapi rasa pusing yang parah akhirnya membuat Yunche pingsan. Dalam pingsannya, ingatan masa lalu kembali berputar, memperlihatkan kenangan tentang seorang gadis yang selalu merawat luka-lukanya dengan lembut di tengah masa-masa penuh kebencian. Kenangan pahit akan kehilangan gadis tersebut menguatkan tekadnya untuk tidak membiarkan orang terdekatnya terluka lagi. Ketika Yunche akhirnya siuman, ia mendapati Jasmine telah membuka mata. Meskipun tubuhnya masih sangat lemah, bahaya kritis telah berlalu. Jasmine menatapnya dengan pandangan rumit dan bertanya mengapa Yunche rela mengorbankan nyawa demi menyebabkannya tetap hidup. Jasmine bahkan mengungkapkan masa lalunya yang kelam, mengaku bahwa ia pernah membunuh lebih dari 1 juta orang dalam sehari hingga dijuluki sebagai iblis berdarah. Namun, cerita kekejaman itu tidak membuat Yunche takut atau menjauh. Sebaliknya, Yunche memahami rasa sakit dan beban batin yang ditanggung Jasmine di balik tindakan tersebut. Ia menegaskan bahwa Jasmine tetaplah seorang gadis yang baik hati dan menyatakan kesediaannya untuk menanggung dosa-dosa tersebut bersama sebagai seorang murid. Ketulusan dan kehangatan ucapan Yunche akhirnya meruntuhkan pertahanan emosional Jasmine, membuatnya menangis terisak untuk pertama kalinya. Setelah emosinya mereda, Jasmine kembali mencoba bersikap dingin meski wajahnya masih memerah. Ia memberitahu Yunche bahwa ia tidak akan bisa menggunakan energi mendalam selama 3 bulan ke depan. Selain itu, Jasmine menduga bahwa manik merah yang berhasil didapatkan Yunche dari Gua Naga Api kemungkinan besar adalah salah satu dari 5 benih dewa jahat, yaitu benih elemen api. Sesuai petunjuk Jasmine, Yunche memutuskan untuk menelan manik merah tersebut. Begitu manik itu masuk ke dalam tubuhnya, vena mendalam Yunche mengalami pergolakan hebat. Seketika, tubuhnya diselimuti oleh kobaran api merah yang mengamuk. Uniknya, api yang sangat dahsyat tersebut sama sekali tidak membakar pakaiannya maupun menimbulkan rasa sakit, melainkan memberikan sensasi hangat dan nyaman yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Yunche mengangkat kedua tangannya dan memandangi kobaran api yang menyelimuti tubuhnya dengan raut wajah penuh keheranan. Di dalam mutiara racun surga, Jasmine memperhatikan perubahan tersebut secara diam-diam. Jasmine bergumam lirih saat menyadari bahwa warna vena mendalam Yunche telah berubah menjadi merah tua. Hal itu menjadi bukti bahwa manik merah yang ditelan Yunche merupakan salah satu dari 5 benih yang ditinggalkan oleh dewa jahat, sekaligus menandakan tempat mereka berada adalah salah satu tempat rahasia dewa jahat. Jasmine tak menyangka Yunche dapat menemukan keberadaan benih tersebut secara kebetulan berkat keberuntungannya yang luar biasa atau petunjuk mistis dewa jahat.
Api di tubuh Yun Che kian membumbung tinggi hingga puluhan meter. Suhu ekstrim itu melelehkan dinding dan batuan di sekitarnya hingga membentuk aliran lahar di bawah telapak kakinya. Uniknya, Yun Che sama sekali tidak merasa panas atau terluka. Di dalam lipatan api tersebut, ia merasakan vena mendalam miliknya bergejolak hebat. Saat memeriksa kondisi tubuhnya melalui penglihatan batin, ia mendapati seluruh vena mendalam beserta 54 pintu masuk mendalam miliknya telah berubah warna menjadi merah tua yang memikat layaknya batu rubi. Gelombang energi mendalam dari sumber misterius mulai mengalir deras dan membanjiri vena mendalam Yun Che hingga mencapai batas kapasitas. Suara samar pertanda terobosan terdengar di dalam tubuhnya saat energi tersebut berkontraksi dan memadat. Dalam sekejap mata, kekuatan mendalam Yun Che melonjak dari tingkat keempat alam mendalam dasar ke tingkat kelima, lalu berlanjut ke tingkat keenam. Yun Che terperanjat menyaksikan peningkatan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah benua langit mendalam. Peningkatan ekstrim itu tidak berhenti di situ. Lonjakan energi misterius terus mendorong kekuatan mendalamnya melintasi tingkat ke-7, ke-8, ke-9, hingga mencapai tingkat ke-10 alam mendalam dasar. Hanya dalam kurun waktu kurang dari 5 menit, Yun Che melompati tingkatan ranah yang umumnya membutuhkan waktu bertahun-tahun bahkan bagi seorang jenius berbakat. Lonjakan instan itu menghadirkan perpaduan rasa gembira sekaligus ketakutan akan keanehan fenomena tersebut. Jasmine menjelaskan bahwa benih dewa jahat menyimpan sebagian kecil dari kekuatan sang dewa. Selain mengubah vena mendalam Yun Che menjadi atribut api, benih tersebut menyalurkan daya yang tersimpan di dalamnya secara langsung tanpa menimbulkan efek samping negatif. Benteng penghalang ranah berikutnya runtuh bersamaan dengan padamnya kobaran api merah di tubuh Yun Che. Vena mendalam miliknya kini menjadi lebih tangguh, luas, dan padat. Yun Che resmi melangkah ke tingkat pertama alam mendalam Naschen. Saat ia memfokuskan pikiran, sebuah kobaran api kecil menyala di ujung jarinya tanpa membakar kulitnya sendiri. Jasmine memberitahu bahwa dewa jahat di masa lalu memiliki kendali penuh atas unsur-unsur alam dan mampu menguasai elemen secara mutlak. Dengan menyerap benih tersebut, Yun Che memperoleh kemampuan manipulasi serta kekebalan sempurna terhadap elemen api. Namun, Jasmine memperingatkan bahwa kekuatan yang menentang surga ini merupakan hal tabu yang dapat memicu bencana besar atau memancing niat jahat dari pihak-pihak yang ingin merebutnya. Jasmine mengingatkan Yun Che untuk tidak berpuas diri dan fokus mengkonsolidasikan kekuatannya. Atas arahan Jasmine, Yun Che mendekati mayat naga api beraras kaisar yang telah terbelah menjadi 4 bagian. Tubuh naga berukuran ratusan ton itu merupakan harta karun tak ternilai di benua angin biru. Mengingat kulit dan daging naga sangat keras hingga tak mempan ditore belati biasa, Yun Che meraba bagian ujung tulang belakang otak yang sebelumnya telah diiris oleh Jasmine. Dari sana, ia berhasil mengambil inti mendalam naga api yang bersinar merah tua seukuran telapak tangan. Seluruh sisa mayat naga tersebut kemudian dipindahkan ke dalam ruang penyimpanan tanpa batas milik mutiara racun surga. Jasmine memberi instruksi agar Yun Che menetap di pegunungan Scarlet Dragon selama 1 bulan ke depan untuk menstabilkan kekuatannya. Yun Che diwajibkan mengalahkan setidaknya 5 ekor binatang mendalam setiap hari. Sebagai modal awal, Jasmine memutuskan untuk mengajarkan sebuah keterampilan gerakan mendalam tingkat tinggi bernama bayangan patah dewa bintang. Keterampilan ini memungkinkan penggunanya memicu ledakan kecepatan yang luar biasa hingga meninggalkan bayangan semu, sehingga mampu mengecoh lawan yang memiliki tingkat kekuatan lebih tinggi. Setelah membagikan pemahaman dasar mengenai teknik tersebut, Jasmine kembali ke dalam mutiara racun surga untuk memulihkan kondisi spiritualnya yang melemah. 1 bulan kemudian di dalam kawasan pegunungan Scarlet Dragon, suasana hutan terasa segar seusai diguyur hujan. Seekor serigala abu-abu beraras alam mendalam Naschen tingkat pertama mendadak melompat keluar dari semak-semak untuk menerkam Yun Che yang sedang berjalan santai. Serigala itu meluncur deras dan mengincar tenggorokan Yun Che dengan kecepatan tinggi. Namun, tubuh serigala tersebut justru menembus sosok Yun Che dan menghantam tanah. Tubuh yang diterkamnya hanyalah bayangan semu. Yun Che yang asli telah berpindah posisi ke samping kanan serigala dan langsung mendaratkan pukulan berenergi mendalam ke kepala binatang buas tersebut hingga tewas seketika. Kemampuan Yun Che dalam menguasai tahap awal bayangan patah dewa bintang dalam waktu singkat membuktikan peningkatan pesat atas pemahaman dan kontrol kekuatannya.
Yunche akhirnya tiba di gerbang timur kota Bulan Baru setelah menempuh perjalanan sejauh 350 km dari kota Hutanqian. Perjalanan yang memakan waktu lebih dari 1 bulan itu ia jalani dengan berjalan kaki sambil membawa sepotong besi babi seberat 330 kg di punggungnya. Beban ekstrim tersebut merupakan bentuk latihan mandiri yang teramat berat, di mana setiap langkah memeras energi mendalam serta menguras staminanya hingga membuat bahu dan tulang belakangnya terasa hampir patah. Namun, tekad baja Yunche membuat Jasmine terpukau karena pemuda itu tidak pernah sekalipun menurunkan beban tersebut atau mengeluh kesakitan sepanjang jalan. Latihan fisik yang menyiksa itu membuahkan hasil nyata. Energi mendalam dalam vena mendalam Yunche menjadi jauh lebih padat dan stabil. Ketika ia akhirnya tiba di luar kota Bulan Baru, Jasmine menyuruhnya melepaskan potongan besi babi itu. Saat beban dilepaskan, Yunche merasakan tubuhnya menjadi sangat ringan hingga ia mampu melompat sejauh 16 meter dalam satu tendangan. Jasmine mengabarkan bahwa fisik Yunche kini sudah cukup kuat untuk menahan gejolak gerbang pertama dari 7 gerbang dewa jahat. Walau demikian, Jasmine tetap memperingatkan Yunche agar tidak menggunakannya secara sembarangan sebelum mencapai tingkat ke-7 alam mendalam Naschen demi menghindari risiko kerusakan permanen pada tubuhnya. Kota Bulan Baru menyambut Yunche dengan kemegahan dan keramaian yang jauh melampaui kota awan mengapung. Sebelum melangkah lebih jauh ke pusat kota, Yunche mendatangi sebuah sudut yang sepi untuk melakukan penyamaran. Menggunakan ramuan khusus, ia mengubah wajah mudanya menjadi sosok pria parubaya yang tampak keras dan kenyang asam garam kehidupan. Ia juga mengenakan jubah usang serta topi bambu untuk menyembunyikan identitas aslinya. Penyamaran ini ia lakukan untuk mengunjungi Persekutuan Pedagang Bulan Hitam, sebuah organisasi pedagang raksasa yang sangat berpengaruh dan ditakuti bahkan oleh sekte-sekte besar di benua langit mendalam. Memasuki aula Persekutuan Pedagang Bulan Hitam yang luas dan hening, Yunche mendatangi meja petugas. Tanpa basa-basi, ia mengeluarkan 3 butir pil roh api hasil olahannya sendiri dan meminta petugas memberikan penawaran. Petugas terperanjat saat memeriksa ketiga pil tersebut dan mendapati bahwa semuanya berada pada tingkatan ke-10, sebuah pencapaian kemurnian obat yang sangat langka dan hampir mustahil ditemukan di pasaran. Menyadari nilai tinggi pil tersebut, petugas menawarkan harga 300 koin ungu mendalam. Yunche yang awalnya menyembunyikan rasa terkejutnya atas angka fantastis yang setara dengan 3 juta koin kuning mendalam itu langsung menyetujui transaksi tersebut. Setelah menerima kartu mata uang mendalam yang berisi uang hasil penjualan pil, Yunche tidak langsung pergi. Ia sengaja mengeluarkan inti mendalam naga api berwarna merah tua dan meletakkannya di atas meja. Langkah ini ia lakukan bukan untuk benar-benar menjualnya, melainkan untuk menggertak pihak persekutuan agar ia mendapatkan penghormatan dan kemudahan bertransaksi di masa depan. Reaksi petugas toko langsung berubah gemetar saat menyadari bahwa benda di tangannya adalah inti mendalam seekor kaisar naga. Petugas itu berteriak memanggil Pu He, manajer cabang Persekutuan Pedagang Bulan Hitam di kota Bulan Baru. Pu He yang awalnya bersikap tenang dan agak condong sombong langsung kehilangan kendali emosinya saat memegang sendiri inti mendalam naga api tersebut. Ia mengamati sosok menyamar Yunche dengan penuh rasa ingin tahu dan mencoba menanyakan namanya. Namun, Yunche merespons dengan sikap dingin dan memancarkan sedikit niat membunuh. Aura membunuh yang terpancar dari Yunche terasa begitu pekat dan mengerikan, hingga Pu He membayangkan bahwa sosok di hadapannya pasti telah membantai ribuan hingga jutaan nyawa. Punggung Pu He seketika dibasahi keringat dingin dan sikapnya langsung berubah menjadi sangat hormat dan penuh ketakutan. Pu He memohon maaf atas kelancangannya dan menyatakan kekagumannya pada sosok yang ia kira sanggup membantai seekor kaisar naga. Ketika Pu He bertanya alasan benda bernilai tinggi itu hendak dijual, Yunche hanya menjawab santai bahwa benda itu tidak berguna baginya. Pu He tersenyum pahit dan secara jujur mengakui bahwa seluruh aset cabang Persekutuan Pedagang Bulan Hitam di kota Bulan Baru bahkan tidak akan sanggup membayar 1/5 dari harga inti mendalam kaisar naga yang amat langka tersebut. Setelah menyelesaikan urusannya di Persekutuan Pedagang Bulan Hitam, Yunche berjalan agak jauh hingga menemukan daerah sepi untuk melepas penyamaran dan berganti pakaian. Saat ia kembali berjalan santai, suara Jasmine tiba-tiba bergema marah di dalam kepalanya, memprotes ucapan Yunche yang mengeklaim dirinya sebagai putri Yunche di hadapan manajer Pu He. Yunche beralasan bahwa ia tidak punya pilihan lain demi mendapatkan gaun peri merah berasap.
Meskipun menggerutu, Jasmine akhirnya mengalah karena sangat menyukai gaun cantik yang dihiasi 81 jumbai kristal merah darah tersebut. Di sisi lain, Yunche sempat meringis mengingat harga gaun itu yang mencapai 500 koin ungu mendalam. Meski demikian, strategi Yunche memperlihatkan inti mendalam Kaisar Naga Api terbukti membuahkan hasil manis. Pihak persekutuan tidak hanya memberikan gaun mahal itu secara cuma-cuma demi menjalin hubungan baik, tetapi juga menetapkan fondasi rasa hormat yang akan mempermudah Yunche dalam mencari bahan-bahan langka di masa depan, seperti bunga udung bara dan kristal dewa berurat ungu. Jasmine sempat mempertanyakan keberanian nekat Yunche yang mempertaruhkan nyawa dengan memamerkan benda seberharga itu, tetapi Yunche menjelaskan bahwa semakin ia bersikap acuh tak acuh dan misterius, pihak persekutuan justru akan semakin takut dan tidak berani bertindak gegabah. Jasmine pun mengakui keberanian Yunche, sembari teringat pada aura membunuh mengerikan yang sempat dipancarkan Yunche, sebuah aura pekat yang hanya bisa terbentuk jika seseorang telah mencabut ratusan ribu hingga jutaan nyawa. Yunche kemudian melanjutkan tujuannya untuk mencari sosok bernama Sikong Han di Istana Mendalam Bulan Baru. Kota Bulan Baru sendiri merupakan salah satu dari 72 kota yang memiliki istana mendalam bentukan keluarga kekaisaran. Istana Mendalam Bulan Baru di kota ini terbilang sangat besar dan terdiri dari 13 departemen, termasuk Departemen Mendalam, Kedokteran, Sastra, Musik, dan Seni. Di tempat tersebut, Sikong Han menjabat sebagai Penatua Agung dengan posisi tertinggi kedua setelah 3 kepala istana. Saat Yunche berdiri di depan kompleks Istana Mendalam Bulan Baru dan ragu untuk melangkah masuk, sebuah teriakan nyaring mengejutkannya dari arah kiri. Sosok pemuda bertubuh raksasa setinggi lebih dari 2 meter dengan otot-otot kekar berlari ke arahnya. Pemuda itu adalah Xia Yuanba, adik dari Xia Qingyu sekaligus sahabat karib Yunche sejak kecil. Pertemuan tak terduga itu membuat keduanya sangat gembira. Yuanba menceritakan bahwa setelah Yunche diusir dari klan Xiao 6 bulan lalu, ia sempat mencari Yunche selama berhari-hari. Yuanba sendiri kini telah terdaftar sebagai murid kelas 1 di Departemen Mendalam Istana Bulan Baru berkat bantuan koneksi kakeknya yang berteman dekat dengan salah satu wakil kepala istana. Ketika Yunche menanyakan nama Penatua Agung yang mengajar di kelas 1, Yuanba membenarkan bahwa sosok tersebut adalah Sikong Han. Yunche lantas menjelaskan bahwa ia datang atas amanat kakeknya, Xiao Lai, untuk menemui Sikong Han. Yuanba dengan bersemangat berjanji akan mengantarnya, meski ia memperingatkan bahwa hari itu sedang berlangsung persiapan pesta penyambutan kepala istana yang baru, sehingga seluruh pejabat tinggi sekte dan kota sedang berkumpul. Saat mereka berdua mencoba memasuki gerbang utama, penjaga gerbang melarang Yunche masuk karena ia bukan murid istana. Namun, setelah Yunche menunjukkan 7 tablet mendalam milik Sikong Han yang dahulu diberikan kepada Xiao Lai, sikap penjaga gerbang seketika berubah hormat dan langsung mengizinkan mereka lewat. Tablet tersebut merupakan benda khusus yang hanya dimiliki oleh 7 orang terdekat Sikong Han dan memberikan akses bebas di dalam Istana Mendalam Bulan Baru. Sambil berjalan menuju Aula Penatua, Jasmine tiba-tiba berbisik di dalam benak Yunche dengan nada heran setelah mengamati fisik Xia Yuanba. Jasmine mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan bahwa Yuanba memiliki vena ilahi Kaisar Tirani, sebuah struktur vena mendalam yang sangat langka dengan ukuran 2 kali lebih lebar dari manusia biasa. Di tempat asal Jasmine, pemilik vena ini ditakdirkan menjadi penguasa yang mendominasi suatu wilayah. Namun, di dunia tempat mereka berada saat ini, bakat tersebut menjadi sebuah kesialan. Akibat struktur venanya yang sangat besar, Yuanba membutuhkan usaha 10 kali lipat lebih keras daripada orang biasa untuk setiap kenaikan tingkat, dan kemajuannya diperkirakan akan berhenti secara permanen di alam mendalam Naschen tanpa bisa menembus alam mendalam spirit. Langkah mereka akhirnya tiba di depan pintu Aula Penatua. Tepat saat Yuanba hendak mengetuk pintu, seorang pria berusia sekitar 40 tahun berbalut jubah gelap melangkah keluar. Pria tersebut adalah Sikong Han. Begitu Yunche memperkenalkan dirinya sebagai cucu dari Xiao Lai dan menyerahkan 7 tablet mendalam, raut wajah Sikong Han berubah emosional. Ia mendekat dan memegang bahu Yunche dengan erat, lalu menghela napas panjang mengingat kebaikan Xiao Lai di masa lalu yang belum sempat ia balaskan selama bertahun-tahun. Sikong Han membimbing Yunche dan Xia Yuanba memasuki Aula Penatua. Setelah duduk, ia mengamati Yunche dengan cermat tanpa sedikit pun menunjukkan keangkuhan sebagai Penatua Agung Istana Mendalam Bulan Baru. Dengan raut wajah heran,
Si Kong Han mempertanyakan mengapa Yun Che memiliki nama keluarga yang berbeda dengan Xiao Lai. Yun Che kemudian menjelaskan bahwa dirinya hanyalah cucu angkat yang dibesarkan Xiao Lai selama 16 tahun, dan nama keluarga Yun baru ia ketahui saat ia diusir dari klan Xiao setengah tahun yang lalu. Si Kong Han mengangguk memahami hal tersebut. Ia membeberkan bahwa dirinya sebenarnya telah mendengar peristiwa di kota awan mengapung yang melibatkan Xiao Kuangyun dari Sekte Xiao, serta hukuman kurungan yang dijatuhkan pada Xiao Lai. Si Kong Han mengungkapkan rasa penyesalannya karena tidak bisa meninggalkan tugasnya di kota untuk membantu Xiao Lai. Dalam perbincangan itu, Si Kong Han menceritakan awal mula hubungannya dengan Xiao Lai 7 tahun lalu. Saat ia dikepung oleh musuh dalam perjalanan ke kota awan mengapung bersama putranya yang berusia 11 tahun, Xiao Lai hadir menyelamatkan nyawa anaknya. Kebaikan besar tersebut menjadi utang budi yang tidak pernah dilupakan oleh Si Kong Han. Si Kong Han lantas memuji Yun Che yang sudah mampu menembus alam mendalam Naschen di usia muda. Pernyataan itu mengejutkan Xia Yuanba, karena setahunnya vena mendalam Yun Che telah lumpuh sejak kecil. Namun Yun Che mengisyaratkan agar Yuanba tidak terlalu banyak bertanya dan mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan kelayakannya untuk bergabung ke Departemen Mendalam. Si Kong Han terkejut saat mengetahui usia Yun Che baru 16 tahun. Ia segera menawarkan diri untuk memeriksa kemampuan bawaan Yun Che. Saat pergelangan tangannya dipelihara, Yun Che dengan sengaja mengendalikan energinya untuk menyembunyikan mayoritas pintu masuk mendalamnya, hanya memperlihatkan 16 pintu masuk mendalam yang terbuka. Si Kong Han terperanjat mendapati potensi luar biasa tersebut dan menganggap Yun Che sebagai seorang jenius yang sangat langka. Tanpa ragu, Si Kong Han langsung meloloskan Yun Che ke kelas 1 di Departemen Mendalam dan menyerahkan lencana perak serta kunci tempat tinggal. Mengingat malam itu akan digelar pesta penyambutan untuk penunjukan kepala istana yang baru, Si Kong Han mengundang Yun Che untuk hadir agar dapat mengenal sekte-sekte besar di kota Bulan Baru. Atas permintaan Yun Che, Si Kong Han juga mengizinkan Xia Yuanba untuk ikut mendampinginya. Sepanjang jalan menuju tempat penginapan, Xia Yuanba mencoba menebak-nebak alasan dibalik peningkatan kekuatan Yun Che dan menduga bahwa Yun Che selama ini sengaja menyembunyikan kemampuannya. Jasmine yang mendengarkan dari dalam benak Yun Che sempat bertanya berapa lama ia akan bertahan di istana tersebut. Yun Che menjawab bahwa tujuannya di sana adalah untuk mempelajari teknik-teknik mendalam tingkat menengah yang sesuai dengan tingkat kemampuannya saat ini. Dalam perjalanan mengelilingi kompleks istana mendalam Bulan Baru yang dihuni oleh lebih dari 3.000 murid, Xia Yuanba menjelaskan bahwa posisi istana kekaisaran ini kerap ditekan oleh sekte-sekte lokal. Terdapat 5 sekte besar dan 2 cabang sekte raksasa, yaitu cabang sekte Xiao dan sekte Surga Membakar, yang memegang pengaruh dominan di kota Bulan Baru. Perjamuan penyambutan kepala istana yang baru diprediksi akan menjadi ajang bagi sekte-sekte tersebut untuk mempermalukan murid-murid istana lewat tantangan pertarungan fisik, sebagaimana yang terjadi pada jamuan-jamuan sebelumnya. Saat sedang berbincang, mereka berdua bertemu dengan Murong Ye dan Lan Sueruo, 2 murid tertua yang dikenal sebagai jenius terbaik di istana mendalam Bulan Baru. Murong Ye merupakan pemuda bertubuh tinggi dengan wajah tampan yang memancarkan kesan agak sombong, sedangkan Lan Sueruo adalah gadis berparas sangat jelita dengan keanggunan alami bagaikan seorang putri raja. Lan Sueruo menyapa mereka dengan ramah dan suara yang sangat lembut. Ia terkesan setelah mendengar bahwa Yun Che yang baru berusia 16 tahun telah mencapai alam mendalam Naschen dan masuk ke kelas 1. Ketika Lan Sueruo secara bersenda gurau menggoda latar belakang Yun Che, Xia Yuanba membeberkan bahwa Yun Che sudah menikah setengah tahun yang lalu dengan kakaknya. Yun Che menanggapi gurauan Lan Sueruo dengan pujian manis tentang kecantikan dan aura anggun sang senior yang tidak seperti penduduk lokal. Meskipun gurauan itu disampaikan dalam suasana santai, Murong Ye yang menyukai Lan Sueruo menatap Yun Che dengan pandangan tajam penuh kecemburuan. Yun Che yang menyadari hal itu memilih untuk mengabaikannya, lalu membalas gurauan Lan Sueruo dengan santai sebelum melanjutkan perjalanan bersama Xia Yuanba. Langkah kaki Yun Che dan Xia Yuanba bergaung pelan saat mereka melangkah masuk ke aula istana utama New Moon Profonde Palace. Suasana yang bermartabat langsung menyambut mereka, namun kecanggungan segera muncul saat sosok Murong Ye menghadang di depan mata. Dengan pandangan cemooh, putra gubernur New Moon City itu menatap mereka penuh keangkuhan. Ia mempertanyakan kehadiran Yun Che dan Yuanba di jamuan penting tersebut,
menganggap keduanya hanya sampah yang akan mempermalukan nama istana. Meski Xia Yuanba menahan amarah yang membakar di dadanya, Yun Che tetap bersikap tenang dan acuh tak acuh. Mengabaikan gertakan Murong Ye yang meluapkan kekesalannya setelah diacuhkan Lan Sueruo, Yun Che menarik lengan Yuanba untuk melangkah terus ke dalam aula. Si Kong Han yang melihat kedatangan mereka segera memberi isyarat agar keduanya duduk di kursi yang telah disiapkan. Meski tempat duduk mereka berada di bagian paling belakang dan tersembunyi, postur tubuh Xia Yuanba yang tinggi besar tetap saja menarik perhatian. Si Kong Han berpesan agar mereka berdua hanya menjadi penonton yang aman dan mengambil pelajaran dari duel-duel yang mungkin terjadi, mengingat status mereka yang baru saja bergabung dengan Departemen Profon. Di antara sekitar 30 murid elit yang hadir dari 3.000 anggota departemen, Lan Sueruo tampak duduk anggun di barisan terdepan. Kehadiran Yun Che juga sempat memikat perhatian Ye Hongling, seorang murid perempuan berbakat berusia 17 tahun dari kelas 1, yang wajahnya merona saat bertegur sapa dengan Yun Che sebelum dikejutkan oleh kepolosan Xia Yuanba yang menyebut Yun Che sebagai kakak iparnya. Tak lama kemudian, sosok yang paling ditunggu tiba. Qin Wuyu, kepala istana New Moon Profon Palace yang baru saja diangkat, melangkah masuk dengan keagungan yang memancar dari wajah bijaksana serta auranya yang mendalam. Sebagai mantan tetua dari Istana Kekaisaran, kekuatannya sungguh tak terukur. Tak lama setelah Qin Wuyu menduduki kursinya, para perwakilan dari sekte-sekte besar di New Moon City mulai berdatangan secara berurutan. Kehadiran mereka yang disengaja mendekati batas waktu acara memperlihatkan kesombongan serta sikap merendahkan terhadap pihak istana utama. Pimpinan Iron Spear Clan, Tai Zanchang, menjadi yang pertama hadir bersama putranya, Tai Hengjun. Hubungan mereka yang relatif baik dengan istana utama membuat suasana penyambutan berlangsung hangat dan penuh penghormatan. Namun, ketegangan mulai terasa saat sekte-sekte berpengaruh lainnya menyusul tiba. Claudi Sun Sek yang diwakili tetua Yan Zizai, Profon Heart Sek, Seven Deadly Sword Pavilion, hingga Heavenly Blood Palace melangkah masuk satu persatu membawa murid-murid terbaik mereka. Disusul kemudian oleh sekte luar Burning Heaven Clan yang dipimpin oleh tetua keenam mereka, Fen Hanyan. Pria tua berjubahkan sulaman api merah itu membawa hawa panas yang menyengat ke seluruh penjuru ruangan. Puncak dari kejutan malam itu terjadi ketika rombongan sekte cabang Xiao Sek melangkah memasuki istana utama. Bukan seorang ketua atau tetua senior yang memimpin rombongan tersebut, melainkan seorang pemuda yang tampak belum genap berusia 17 tahun. Pemuda itu adalah Xiao Luosheng, sosok yang secara terbuka diakui sebagai jenius nomor 1 di antara generasi muda New Moon City. Dengan tenang dan percaya diri, Xiao Luosheng memberi hormat kepada Qin Wuyu. Ia menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran ayahnya yang berhalangan hadir karena masalah kesehatan, sehingga dirinya diutus sebagai perwakilan. Kedatangan sekelompok pemuda sebagai utusan resmi sekte cabang Xiao Sek jelas merupakan bentuk penghinaan terselubung terhadap istana utama. Walau begitu, Qin Wuyu tetap menyambut Xiao Luosheng dengan tawa lebar dan kelapangan dada, memuji bakat serta reputasi sang pemuda yang sudah terdengar luas. Fakta bahwa Xiao Luosheng telah mencapai tingkat ke-10 dari Naschen Profon Realm pada usia 16 tahun membuat semua orang di aula terpana, termasuk Yun Che dan Lan Sueruo yang memasang raut wajah sangat serius. Setelah seluruh perwakilan sekte besar duduk di tempat terbaik yang telah disediakan, diikuti oleh Gubernur Murong Hang yang hanya bisa bersikap tunduk di hadapan kekuatan sekte-sekte utama, jamuan malam yang syarat dengan tekanan politik dan persaingan kekuatan itu pun siap dimulai. Di balik keramahan formal yang diperlihatkan di meja makan, badai perselisihan antara murid-murid sekte besar dan istana utama New Moon Profon Palace hanya tinggal menunggu waktu untuk pecah. Baiklah, sampai di sini dulu alur cerita kali ini ya. Jangan lupa subscribe, serta sawerannya bosku. Bye-bye.